Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Anugerah Tuhan adalah anugerah yang menyelamatkan kita dari kebinasan. Tetapi bukan itu saja. Anugerah Tuhan mencelikkan mata rohani kita untuk kita mengenal siapa diri kita di hadapan Tuhan. Sehingga kita dapat berbuat sesuai sebagaimana rencana Tuhan dalam hidup kita. Oleh karena itu saudara yang kasih dalam Tuhan, kita bersyukur jikalau Tuhan beranugerah kepada kita di dalam Yesus Kristus, sehingga kita boleh menjadi orang yang sungguh-sungguh boleh hidup sepadan dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Menempatkan diri sepatutnya merupakan hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita bersama dengan orang-orang di sekitar kita. Ada kalanya ada orang menempatkan dirinya lebih tinggi dari orang lain. Namun ada juga orang yang menempatkan dirinya inferior dari orang lain. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, bagaimana kita menempatkan diri kita, begitulah kita bisa menjadi kesaksian bagi orang lain. Saudara menyadari diri kita sebagaimana seharusnya, itulah hal yang penting. Sehingga kita bisa menempatkan diri. Saudara, untuk itu saudara, betapa berharganya kita menyadari bahwa diri kita dan hidup kita itu ada di dalam anugerah Tuhan. Saudara, anugerah Tuhan itu membuat kita mengenal diri kita sehingga kita bisa menempatkan diri sepatutnya di tengah-tengah kita bergaul dengan orang lain. Sehingga kita boleh menjadi kesaksian bagi orang lain. Mari kita membaca 2 Samuel pasal 3 ayat 1 sampai 21. Peperangan antara keluarga Saul dan keluarga Daud berlarut-larut. Daud kian lama kian kuat, sedang keluarga Saul kian lama kian lemah. Di Hebron lahirlah bagi Daud anak-anak lelaki. Anak sulungnya ialah Amnon dari Ahinoam perempuan Yisrael. Anak yang kedua ialah Kileab dari Abigail bekas istri Nabal orang Karmel. Yang ketiga adalah Absalom, anak dari Maaka, anak perempuan Talmai raja Gesur. Yang keempat ialah Adonia, anak dari Hagit. Yang kelima ialah Sefaca, anak Abital. Dan yang keenam ialah Yitream dari Egla, istri Daud. Semuanya ini dilahirkan bagi Daud di Hebron. Selama ada peperangan antara keluarga Saul dan keluarga Daud, maka Abner makin mendapat pengaruh di antara keluarga Saul. Saul mempunyai gundik yang bernama Rizpa. Dia anak perempuan Ayah. Berkatalah Isboset kepada Abner, "Mengapa kau hampiri gundik ayahku?" Lalu sangat marahlah Abner kepada perkataan Isboset itu. Katanya, "Kepala anjing dari Yehudakah aku? Sampai sekarang aku masih menunjukkan kesetiaanku kepada keluarga Saul, ayahmu, kepada saudara-saudaranya dan kepada sahabat-sahabatnya. Dan aku tidak membiarkan engkau jatuh ke tangan Daud. Tetapi sekarang engkau menuduh aku berlaku salah dengan seorang perempuan. Kiranya Allah menghukum Abner bahkan lebih lagi daripada itu, jika tidak kulakukan kepada Daud seperti yang dijanjikan Tuhan dengan bersumpah kepadanya. Yakni memindahkan kerajaan dari keluarga Saul dan mendirikan tahta kerajaan Daud atas Israel dan atas Yehuda, dari Dan sampai Beersheba." Dan Isboset tidak dapat lagi menjawab sepatah kata pun kepada Abner karena ia takut kepadanya. Lalu Abner mengirim utusan ke Daud dengan pesan, "Milik siapakah negeri ini? Adakanlah perjanjian dengan aku, maka sesungguhnya aku akan membantu engkau untuk membawa seluruh orang Israel memihak kepadamu." Jawab Daud, "Baik, aku akan mengadakan perjanjian engkau. Hanya satu hal ku minta daripadamu, yakni engkau tidak akan menghadap aku, kecuali jika engkau membawa lebih dahulu Mikal, anak perempuan Saul, apabila engkau datang menghadap aku." Daud mengirim utusan juga kepada Isboset, anak Saul dengan pesan, "Berikanlah istriku Mikal yang telah kuperoleh dengan 100 kulit katan orang Filistin." Lalu Isboset menyuruh mengambil perempuan itu daripada suaminya, yakni Paltiel bin Lais. Dan suaminya berjalan bersama-sama dengan dia sambil mengikuti dia dengan menangis sampai ke Bahurim. Lalu berkatalah Abner kepadanya, "Ayo pulanglah," maka pulanglah ia. Sementara itu berundinglah Abner dengan para tua-tua orang Israel, katanya, "Telah lama kamu menghendaki Daud menjadi raja atas kamu, maka sekarang bertindaklah, sebab Tuhan telah berfirman tentang Daud. Demikian dengan perantaran hambaku Daud, aku akan menyelamatkan umatku Israel dari tangan orang Filistin dan dari tangan semua musuhnya." Abner berbicara dengan orang Benyamin, pula Abner pergi membicarakan dengan Daud di Hebron,
segala yang sudah dipandangnya baik oleh orang Israel dan oleh seluruh kaum Benyamin. Ketika Abner datang kepada Daud di Hebron bersama-sama 20 orang, maka Daud mengadakan perjamuan bagi Abner dan orang-orang yang menyertainya. Berkatalah Abner kepada Daud, "Baiklah, aku bersiap untuk pergi mengumpulkan seluruh orang Israel kepada tuanku raja, supaya mereka mengadakan perjanjian dengan tuanku, dan tuanku menjadi raja atas segala yang dikehendaki hatimu." Lalu Daud membiarkan Abner pergi, dan berjalanlah ia dengan selamat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Abner bin Ner, seorang pengawal dari Raja Saul, menunjukkan dirinya sebagai seorang yang setia kepada keturunan Saul, sehingga ia mengusahakan Isboset, anak Saul, menjadi raja atas Israel. Kita membaca bagaimana Abner semakin berpengaruh di dalam lingkungan orang-orang Saul. Tentu hal ini terjadi karena mereka melihat jasa daripada Abner kepada keluarga Saul. Namun satu kali, saudara, Isboset menuduh Abner berbuat hal yang tidak patut kepada gundik daripada Raja Saul. Dan Abner menjadi marah besar. Dan dia berpaling daripada keluarga Saul dan sekarang mulai mendukung Daud menjadi raja. Saudara, apakah pesan firman Tuhan yang penting bagi kita hari ini? Yang pertama, saudara, rasa berjasa seringkali lekat dengan harga diri. Sehingga seseorang bisa sangat sensitif di dalam perasaan dan emosinya. Kesadaran akan anugerah Tuhan membuat seseorang mampu untuk menguasai dirinya. Saudara, firman Tuhan berkata begini, Saul mempunyai gundik yang bernama Rizpa, dia anak perempuan ayah. Berkatalah Isboset kepada Abner, "Mengapa kau hampiri gundik ayahku?" Lalu sangat marahlah Abner karena perkataan Isboset itu, katanya, "Kepala anjing dari Yehuda ke aku. Sampai sekarang aku masih menunjuk kesetiaanku kepada keluarga Saul, ayahmu, kepada saudara-saudaranya dan kepada sahabat-sahabatnya. Dan aku tidak membiarkan engkau jatuh ke tangan Daud. Tetapi sekarang engkau menuduh aku berlaku salah dengan satu perempuan. Kiranya Allah menghukum Abner. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika tidak kulakukan kepada Daud seperti yang dijanjikan Tuhan dengan bersumpah kepadanya." Saudara, Abner adalah seorang panglima daripada Raja Saul. Setelah Saul meninggal, Abner mengusahakan Isboset menjadi raja atas Israel. Dan saudara, Abner semakin berpengaruh di dalam kelompok daripada Saul. Saudara, satu kali Isboset menuduh Abner berlaku tidak baik kepada gundik daripada Raja Saul. Saudara, bagaimana respon Abner? Saudara, Abner sangat marah kepada Isboset. Ketika dia marah, apa yang dia katakan? Yang dia katakan adalah jasa-jasa dia. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kemarahan besar Abner yang membuat dia berpaling kepada Daud, karena dia merasa harga dirinya telah dihina oleh Isboset. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, sebagai orang percaya, Tuhan selalu mengingatkan kita supaya kita berjaga-jaga dan kita menguasai diri. Saudara, ketika kita melakukan apa yang kita perbuat dan sifatnya baik, itu kita perhitungkan sebagai jasa. Jasa kita. Maka saudara, kita menjadi rentan terhadap ketersinggungan. Kita menjadi rentan untuk tidak menguasai diri. Kita menjadi rentan untuk merasa diri hebat, merasa diri lebih berharga daripada orang lain. Saudara, tetapi ketika kita menyadari, jikalaupun saya bisa berbuat baik, jikalaupun saya bisa jadi berkat, itu semua anugerah Tuhan. Saudara, disitulah saudara-saudara, kita tetap bisa menguasai diri apapun yang orang perbuat kepada kita. Saudara, firman Tuhan dalam Efesus pasal 2 ayat 8 berkata begini, "Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah." Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, betapa berharganya kasih karunia Tuhan kepada kita. Sehingga saudara, di dalam setiap tindakan kita yang baik, kita tahu
itu bukan karena kemampuan kita. Itu semata-mata kasih karunia Tuhan. Dan kita mengembalikan segala puji hormat kepada Tuhan. Saudara, kasih karunia Tuhan yang kita sadari itu menolong kita untuk kita tidak merasa diri kita sebegitu berjasa. Tetapi kita menyadari diri kita boleh dipakai Tuhan menjadi berkat bagi orang lain. Sehingga kita menguasai diri. Yang kedua, saudara, ketika kita telah mengetahui kehendak Tuhan, janganlah kita melarikan diri dengan alasan apapun. Saudara, firman Tuhan berkata begini, sementara itu berundinglah Abner dengan para tua-tua orang Israel, katanya, telah lama kamu menghendaki Daud menjadi raja atas kamu. Maka sekarang bertindaklah, sebab Tuhan sudah berfirman tentang Daud demikian. Dengan perantaran hambaku Daud, aku akan menyelamatkan umatku Israel dari tangan orang Filistin dan dari tangan semua musuhnya. Saudara, Abner, dia sudah tahu bahwa Tuhan telah menunjuk Daud menjadi raja atas bangsa Israel. Tetapi Abner, dia tidak mempedulikan itu. Setelah wafatnya Raja Saul, Abner tetap menjadi seorang yang tidak peduli kepada kehendak Tuhan. Justru dia mengangkat Isboset menjadi raja atas Israel. Saudara, kita tidak tahu apa motifnya. Tetapi yang kita tahu adalah Abner, dia tidak menghormati Tuhan di dalam keputusan Tuhan menjadikan Daud menjadi raja atas bangsa Israel. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kemarahan daripada Abner membuka kedoknya bahwa dia sesungguhnya dia tahu apa yang Tuhan mau. Apa yang Tuhan kehendaki atas Daud. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sikap Abner tidak patut kita tiru. Yaitu saudara, ketika kita tahu kehendak Tuhan, saudara, marilah kita jangan lari dari kehendak itu dengan alasan apapun. Tetapi marilah kita seperti Abraham, kita mempunyai ketaatan yang segera, tidak berlambat-lambat. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sebagai orang percaya, saudara, kita adalah orang-orang yang sebetulnya mendapat hak istimewa, boleh mengenal Tuhan, bahkan boleh mengenal rencananya, dan boleh mengenal kehendaknya. Saudara, bukankah rencana Tuhan, kehendak Tuhan adalah sebuah hal yang mulia, hal yang tidak dapat diukur dengan apapun di dunia ini. Saudara, ketika kita tahu hal itu, saudara, mari kita tidak lari daripada kehendak Tuhan. Ketika saudara tahu apa yang Tuhan inginkan dalam hidupmu, jangan lari dari kehendak Tuhan. Mungkin ketika engkau mau menjalankan kehendak Tuhan, engkau melihat sepertinya ada kerugian yang engkau alami. Tetapi kalau engkau lari dari kehendak Tuhan, engkau sepertinya mendapat keuntungan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, keuntungan yang di dalam dunia tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan di dalam kehendak Tuhan. Saudara, Tuhan Yesus, Dia selalu mengajarkan kepada kita untuk melakukan kehendak Bapa di surga. Saudara, orang-orang yang melakukan kehendak Bapa di surga, dia adalah orang-orang yang serupa dengan Yesus Kristus. Saudara, bukankah hak istimewa menjadi serupa dengan Yesus Kristus? Mari saudara, sebagai orang percaya, kita senantiasa melakukan kehendak Tuhan. Sebagaimana doa Bapa kami, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Saudara, doa itu menggambarkan kerinduan kita. Saya rindu ketika saya di bumi, saya melakukan kehendak Bapa di surga. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan. Biarlah kami setelah mendengar firman Tuhan hari ini, kami disadarkan ya Tuhan. Kami acap kali bisa lari dari kehendak Tuhan karena pelbagai alasan. Tetapi biarlah Tuhan tolong kami, supaya kami menyadari anugerah Tuhan begitu indah dalam hidup kami. Dan anugerah itu ya Tuhan yang menggerakkan kami untuk kami menghidupi kehidupan ini sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Terima kasih untuk firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.